Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali bisa berkesempatan untuk hadir di sini menemani dua narasumber kita pada hari ini. Tentunya hari ini akan ada topik yang sangat menarik untuk dibahas. Penasaran nggak? Tapi sebelum itu saya Naila akan menemani dua narasumber dan juga penonton dan pendengar yang ada di sana. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dua narasumber hebat kita pada hari ini. Yang pertama ada Mr. Yaman. Say hello dulu Mr. Yaman. Assalamualaikum. Masya Allah. Gimana kabarnya Mr.? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Narasumber kita yang kedua ada Mr. Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah mau khutbah. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mister? Alhamdulillah, ditakdirkan Allah sehat sampai detik ini. Masya Allah, alhamdulillah. Baik pendengar dan juga penonton di sana, saya mau menyapa. Gimana nih kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Amin. Amin. Hari ini kita akan bahas tentang sholat nih Mister. Banyak orang berasumsi tentang definisi sholat. Ada yang mengatakan bahwa sholat itu adalah salah satu media hambanya untuk berinteraksi pada Tuhan, pada Allah. Ada yang mengatakan bahwa sholat itu bisa memperbaiki akhlak ataupun bisa memperbaiki kecerdasan seseorang. Saya mau dengar dong pemaparan dari narasumber saya pada hari ini. Mungkin bisa disampaikan Mr. Yaman terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mem Naila atas kesempatannya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hubungan dengan topik yang sudah disampaikan Mem Naila tadi, bahwasanya topik kita hari ini adalah sholat. Bahwasanya kita tahu bahwasanya sholat itu adalah merupakan salah satu media ubudiyah, yang mana ubudiyah itu adalah yang menghubungkan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Islam, sebagai muslim, kita wajib untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Sebagai salah satu bukti kalau kita itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Dalam salat Tuhan disebutkan bahwasanya sungguhnya aku ini, wahai Musa, adalah Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis salata, dan dirikanlah salat li dzikri, untuk mengingatku. Dalam ayat yang tadi kami baca sudah jelas bahwasanya salat itu adalah merupakan media seorang hamba, di mana seorang hamba itu ketika dia mengakui, mengingat pada Tuhannya, maka dia harus melalui media yang sudah disediakan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita sebagai umat Islam, media yang disediakan oleh Allah adalah berupa sholat. Bagaimana sholat itu adalah merupakan salah satu kunci di mana kita bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Katakan bahwasanya dalam satu hadis disebutkan di dalam salah satu riwayatnya Imam Muslim, bahwasanya aqrabul ibad lirabbihi wa huwa sajidun fa'aktsirud du'a. Ma yakunul abdu yuqarribu min rabbihi wa huwa sajidun fa'aktsirud du'a. Rawahu Muslim. Bahwasanya dikatakan di situ ketika seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, maka disitulah dia adalah dalam posisi dalam keadaan sujud. Dan di dalam sujud itu tentu saja kalau kita sebagai umat Islam adalah di mana saat kita sedang melakukan sholat. Maka perintahnya di situ jelas, fa'aktsir doa, maka perbanyaklah doa.
Kenapa? Karena di saat posisi seorang hamba itu sedang sujud, itu adalah sedang dekat-dekatnya dengan Tuhannya. Maka tentu dalam keadaan seperti itu Rasulullah SAW memberitakan tentang kepada kita tentang perintah untuk memperbanyak doa karena posisi itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja sholat ini adalah merupakan salah satu media di mana media ini adalah merupakan wasilah atau fasilitas di mana itu nantinya akan membuat seseorang itu menjadi lebih baik. Artinya apa? Artinya yang mana sebelumnya orang itu mudah untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah, maka dengan sholat itu akan dengan sendirinya selama dia istiqomah melakukan sholat dengan baik, melakukan sholat sebagaimana mestinya dengan syarat dan rukunnya, insya Allah itu akan mampu mencegah seseorang itu untuk melakukan perbuatan yang fahsya dan mungkar. Sebagaimana Allah bersabda di dalam surah Al-Ankabut ayat 39, "Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Bahwasanya Allah merintahkan kita dalam surat Al-Ankabut itu, "Utslu ma uhiya ilaika minal kitab." Bacalah sebagian daripada wahyu yang kami wahyukan dalam kitab itu yaitu Al-Quran, wa aqimis sholah, dan dirikanlah sholat. Dan Allah menegaskan di situ, kenapa kita harus mendirikan sholat? Inna sholata tanha 'anil fahsya. Sungguhnya sholat itu mampu untuk mencegah seseorang dari perbuatan yang keji. Ya. Di dalam kaidah bahasa Arab, fahsya atau fahisyah itulah merupakan sesuatu perbuatan yang mana perbuatan keji itu merugikan dirinya sendiri. Ya. Beda dengan mungkar. Dalam ayat tersebut, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi fahsya itu di dalam bahasa Arab adalah merupakan keji yang akibatnya itu yang diperoleh atau yang diakibatkan dari perbuatannya sendiri. Artinya subjek itu sendiri yang akan bisa merasakan perbuatan itu. Beda dengan mungkar. Kalau mungkar itu adalah sesuatu perbuatan yang perbuatan itu selain merugikan dia dan juga merugikan orang lain. Nah, beda fahsya sama mungkar. Kalau yang jelas mungkar pasti hubungannya dengan orang lain, pembunuhan, perampokan dan lain sebagainya. Maka dari itu secara jelas Allah menjelaskan bahwasanya sholat itu adalah satu media yang mampu untuk mencegah daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar, dan mengingat Allah adalah sesuatu yang amat luar biasa besar pahalanya. Wallahu ya'lamu ma tasnaun, dan Allah mengetahui atas apa yang kamu kerjakan. Sedikit itu, Naila, dari paparan Baik, kami Masya tentang Allah, sholat. jelas banget ya. Berarti benar ya Mister bahwa sholat itu sebagai media, salah satu media hambanya untuk berinteraksi pada Tuhannya. Betul. Oke, yang sudah disampaikan oleh Mister Yaman tentang anjuran sholat nih. Saya mau bertanya-tanya kepada narasumber saya yang kedua. Mister, kenapa sih umat muslim atau muslim itu dianjurkan untuk sholat? Harus melaksanakan sholat. Kalau pertanyaannya kenapa, berarti perlu ditelaah itu nggih. Iya. Dalam istilah kalau soal di sekolahan kami Minu Bujang itu ada kriteria C4, C5 dan C6. C4 itu kalau mengapa itu berarti perlu ditelaah. Dijawab dengan C4. Nggih. Jawab dengan C4. Berarti kalau C4 harus diawali dari C1, C2, C3 larinya ke C4. Ngoten nggih. Kita tahu kata Mr. Yaman tadi ya, sholat itu secara bahasa itu kan termasuk doa. Doanya seseorang kepada Allah. Secara istilah, sholat itu melaksanakan ibadah kepada Allah diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu tentang pengertian sholat. Terus bagaimana caranya kita ini bisa benar-benar sholat tapi benar-benar berinteraksi dengan Allah. Katanya tadi sholat itu sebagai jalan interaksi kita kepada Allah, sebagai media kita berinteraksi dengan
Allah. Tapi selama ini yang kita ketahui, saya pribadi terkadang ketika saya sholat, sesungguhnya saya itu sering lupa, sering lalai kepada Allah. Sebenarnya ketika kita sedang interaksi dengan Allah, kita sangat dilarang untuk lupa dengan yang kita ajak untuk berinteraksi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya kita beribadah, sholat itu, tapi kita sering ingat, sering ingat, sering tidak, berarti interaksi kita belum dilaksanakan secara maksimal. Makanya firman Allah di surah Al-Ma'un itu, fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Hanya orang yang sholat tapi masih dianggap lalai oleh Allah. Kalau guru saya bilang gini, banyak orang yang sholat yang 5 wajib hukumnya, namun dilema bagi manusia, dilaksanakan jadi pendusta, ditinggalkan jadi pendosa. Kenapa? Karena ketika melaksanakan sholat, akal fikirnya, hatinya, yang bisa connect itu sebenarnya hati kita kepada Allah. Kalau hanya di lisan, kita sulit untuk melakukan konektivitas dengan Allah, ya kan? Kalau hati bisa sambung, merasakan getarannya, merasakan kedekatannya, itu lewat hati kita masing-masing. Itu. Terus bagaimana caranya sholat yang baik? Menurut aturan, kita tahu perintah sholat itu diperoleh oleh Nabi Muhammad melalui peristiwa Isra Mi'raj. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu dilalui oleh Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Nabi Muhammad disucikan dulu hatinya oleh para malaikat, dibersihkan kotorannya seandainya ada kotorannya. Tapi saya yakin Nabi Muhammad gak punya penyakit hati. Itu sebagai pelajaran saja buat umatnya. Kalau mau berjumpa sama Allah, kalau ingin dekat sama Allah, hatinya harus bersih. Dan solusinya adalah dengan zikir hati. Itu dulu, ya. Berarti ada nggak misal tolak ukur sholat yang baik? Sebenarnya ada nggak? Ya mungkin Mister Yaman bisa menjawab. Oke, terima kasih. Tadi penjelasan yang luar biasa dari Mr. Syarif ya. Mudah-mudahan itu menjadi ilmu yang bisa kami terapkan secara pribadi. Jadi pertanyaannya adalah adakah ukur, iya. adakah tolak ukur? Ada nggak sih tolak ukur sholat yang baik? Ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang tolak ukur sholat yang baik, yang baik itu kita akan bertanya kembali, menurut siapa? Kalau memang kita secara awam ya, kita bicara tentang secara umum saja, bahwasanya sholat yang baik itu ya tentu saja as-sholatu ala waktiha yang pertama, yaitu sholat yang dilaksanakan pada waktunya yang pertama. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan syarat dan rukun yang sudah ditetapkan oleh para jumhur ulama. Artinya di situ yang pertama secara dohir ya, artinya tempatnya itu suci dari najis, kemudian pakaiannya juga demikian, terus kemudian memakai pakaian yang paling bagus ya, sebagaimana perintah Allah khudzu zinatakum inda kulli masjid ya. Artinya di situ pakailah pakaian atau hiasanmu yang paling bagus ketika kamu hendak menuju ke masjid. Artinya adalah di situ adalah sholatnya. Artinya di situ kalau kita mengukur secara awam, nah itu artinya sudah baik gitu. Akan tapi kalau tadi yang sudah disampaikan oleh Mr. Syarif tentang kita menghadap Allah itu harus dengan hati yang suci, bersih. Saya pribadi pun juga kayaknya mungkin bukan tipenya. Kenapa? Karena sangat luar biasa sekali ya dalam peristiwa itu, bagaimana Nabi Muhammad itu disucikan hatinya, kemudian sebelum menghadap Allah dan sebagainya. Nah, kita sendiri sebagai umatnya mungkin adalah kalau dalam Al-Quran katakan sebagai kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Situ dulu bahwasanya dikatakan dalam Al-Quran surat Ali Imran juz 4 dikatakan
bahwasanya kalian adalah sebaik-baik umat ya. Artinya ini umatnya Nabi Muhammad gitu. Dan kita pun sendiri secara pribadi, saya pribadi juga mengakui bahwasanya sebaik-baik umat itu mungkin ada perbandingannya ketika Allah mengatakan bahwasanya kita ini sebaik-baik umat. Mungkin dulu ada perbandingan umat-umat sebelum-sebelumnya. Nah, artinya bahwasanya secara kita sebagai umat Islam itu sudah melakukan perintah Allah. Yang pertama adalah untuk mengeksistensikan diri kita sebagai hambanya. Bahwasanya kita ini menurut Allah dalam Al-Quran surat Az-Zariyat disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kan gitu kan. Dan sholat itu adalah merupakan amal ibadah yang pertama kali, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalah untuk antara baik dan tentu saja nanti akan ada perbandingan yang lebih baik lagi, yang the best dan sebagainya, kan itu kan. Saya melihat dari segi umumnya saja bahwasanya baik itu adalah menurut secara jumhur ulama, yang ulama ini adalah fuqaha. Nah, artinya di sini bahwasanya selama orang itu melakukan syarat rukunnya dengan baik, menghadap kiblat, wudhu dulu, kemudian memakai pakaian yang baik, kemudian berusaha menghadirkan hatinya untuk menghadap Allah, maka kemudian di situ insya Allah sudah merupakan kategori yang baik menurut saya gitu loh. Nah, tapi nanti akan lebih jelas lagi untuk yang lebih baik seperti apa secara naik level istilahnya, nanti akan dijelaskan oleh Mr. Sari. Monggo Mr. Oke, saya tambahin dikit, bisa saja sama Mr. Yaman, bisa aja. Oke, yang disampaikan Mr. Yaman tadi itu sesuai dengan aturan fikih Mr. ya. Sekarang saya mencoba sedikit sesuai dengan yang disampaikan Mr. Yaman tadi. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Fa aqimis sholata li dzikri itu kita disuruh oleh Allah mendirikan sholat dengan cara apa? Dengan cara berzikir kepada Allah, dengan cara mengingat Allah. Selama ini saya pribadi secara orang-orang secara umum, khususnya saya pribadi, saya ulangi lagi, ketika melaksanakan sholat, kita itu lebih fokus pada bacaan sholat. Padahal bacaan sholat itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita mengingat ciptaan masih. Yang kedua, terkadang seseorang itu mengingat arti daripada bacaan sholat. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Masih fokus dengan arti daripada bacaan sholat. Padahal arti juga ciptaan. Seharusnya apa yang kita ingat? Ya Allah. Hanya Allah di dalam hati kita. Ketika dia takbiratul ihram, sebelum melaksanakan sholat, hatinya dikencangkan dulu Allah, Allah, Allah. Setelah itu, pada saat takbiratul ihram, bersamaan dengan tangannya terangkat untuk melakukan takbiratul ihram, bersamaan dengan lisannya membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, hatinya pun menjauh, mengucapkan Allah, Allah, Allah. Itu tapi itu bukan ukuran yang benar. Karena kalau diri kita mengaku sholat kita itu benar, berarti dia yang paling buruk di hadapan Allah. Kita tahu sendiri bagaimana luar biasanya iblis ya, ibadahnya kepada Allah, kalau sujud tahunan, kalau zikir tahunan, tapi karena kesombongannya dia dianggap oleh Allah makhluk yang paling jelek menurut Allah. Sehingga apa? Sehingga diusir oleh Allah dari surganya Allah. Jadi tolak ukurnya itu sebenarnya nggak ada, tapi ada rambu-rambunya dari Allah. Gimana rambu-rambunya? Lu gitu ya. Ya syariatnya, fikihnya itu dilaksanakan, syarat rukunnya dilaksanakan, tahu tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Ditambah lagi bagaimana diri ini ketika sholat yang diingat itu hanya Allah. Karena apa? Perintahnya sholat itu mengingat Allah, bukan yang lain. Itu mungkin ada rambu-rambu sedikit, Madan. Berarti kita tidak bisa mengklaim bahwa sholat seseorang itu baik atau belum benar kita ya bisa. Kalau kita pribadi misalkan,
saya mengatakan, oh sholat saya paling baik, berarti saya paling salah di depan Allah. Begitu juga Ustaz Yaman, Mr. Yaman, ya, mengatakan sholat saya paling baik, secara nggak langsung, sholatnya yang dilaksanakan Ustaz Yaman paling jelek menurut Allah, karena ada kesombongan di situ. Seperti halnya iblis gitu ya Ustaz. Oke. Sehubungan dengan topik kita hari ini tentang sholat itu bisa merubah perilaku seseorang. Ada hubungan nggak sih Mister sholat dengan perilaku seseorang itu? Mungkin bisa dijawab siapa dulu? Mr. Yaman atau Mr. Syarif? Monggo. Oke. Apa hubungannya sih sholat yang kita lakukan dengan akhlak kehidupan kita sehari-hari? Sebenarnya sudah dijawab sama Ustadz Yaman tadi, Mr. Yaman. Sholat itu aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat karena sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan tadi ketika kita melaksanakan sholat dengan baik, ya berusaha, ini dikatakan bukan dengan baik menurut kita berusaha melaksanakan sholat dengan baik, pasti kita pun akan berusaha untuk beraktivitas dengan baik di luar sholat. Maksudnya apa? Saya kasih contoh ya. Di sholat itu ada niat. Saya contoh ya, niat. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaati mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Sholat itu tujuannya kepada Allah. Itu pelajaran yang pertama. Ketika seseorang setiap aktivitasnya itu tujuannya, misalkan kita mau makan, tujuannya adalah Allah, maka kebaikan yang didapat. Bekerja misalkan, tujuannya, niatnya adalah Allah, apapun yang terjadi, kita tetap Allah yang dituju. Permasalahan apapun yang terjadi, pasti tetap Allah yang dituju. Nggak akan digubris permasalahan yang ada. Ketika kita tujuannya itu, misalkan lagi, kita mau bepergian ke masjid misalkan, ya. Kemudian ada perbedaan yang disampaikan oleh seseorang tentang mungkin penceramahnya dan sebagainya ketika di masjid itu. Tapi tujuan kita adalah Allah, kita tetap santai, nggak mudah emosi, karena tujuannya kita adalah Allah. Jadi akhlak kita akan terjaga ketika kita bertujuan hanya untuk Allah. Bahkan kita pun sering menyebutkan di doa iftitah Mister ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sering mengatakan, mengikrarkan bahwa sholatku katanya, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Jika itu dilakukan, maka seandainya diri ini dihina orang, dihujat orang, gak mudah untuk marah. Kenapa? Wes sudah menyatakan hidupku itu loh milik Allah. Dihujatnya sudah, yang penting kita tujuannya untuk Allah. Mati pun itu untuk Allah. Ibadahnya untuk Allah. Dianggap orang, oh ibadahmu jelek, ya gak masalah. Toh saya tujuannya Allah, bukan untuk yang lain. Oh kamu seandainya salah, ya monggo disalahkan. Yang penting tetap kita fokus hanya untuk Allah. Sehingga apa? Karena kita fokus untuk Allah, hidupnya untuk Allah, maka dalam keseharian pun akan berhati-hati. Anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Ketika kita melakukan ibadah, kita harus merasakan, meyakini bahwa diri ini sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sholat, itu kan proses interaksi kita kepada Allah kan ya. Sehingga apa? Pada saat sholat kita sudah merasa diawasi oleh Allah, kita awali dengan hati yang berzikir, merasa dekat, paling enggak merasakan kedekatan dengan Allah, maka di luar sholat pun ketika diterapkan seperti itu, hati selalu berzikir kepada Allah dan merasa diawasi oleh Allah, maka insya Allah aktivitasnya pun akan jadi baik. Kalau guru saya mengajari gini, Rif, setiap mau melaksanakan sesuatu, sadarkan dirimu bahwa dirimu sedang bersama Allah. Mau naik sepeda, ya Allah, saya sedang bersamamu ya Allah. Mau ngajar, ya Allah, saya sedang bersamamu ya Allah. Sehingga apa?
kita mudah untuk mengontrol, mengingat bahwa Allah sedang mengawasi diri kita. Maka Insya Allah. Gitu ya Mister. itu sementara yang saya sampaikan, mungkin ditambah Ustadz Yaman atau Mister Yaman. Pertanyaan sama ya. Jadi seperti yang tadi sudah jelas sekali disampaikan oleh Mr. Syarif tentang apa sholat itu akan mampu merubah perilaku seseorang menjadi baik. Oke. Jadi yang tadi disampaikan itu sudah merupakan detailnya ya. Ini memang kita bukan hanya segi membahas ini dari kulitnya saja ini misalnya. Masuk ke Sudah sangat jelas. dalamnya ini. Pertanyaannya apakah yang ngomong ini bisa enggak? Iya. Jadi saya secara pribadi saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mr. Syarif. Bahwasanya betul memang salah satu ulama mengatakan bahwasanya sholat yang sesungguhnya itu adalah penerapannya itu ketika seseorang itu mampu mendirikan sholatnya, melaksanakan sholat itu di luar waktunya sholat. Gambarannya adalah seperti itu. Hanya tadi yang ketika pertanyaannya, apakah mampu sholat itu bisa menjadikan seseorang menjadi baik atau bisa merubah perilaku seseorang menjadi baik? Ketika dia mampu untuk menjiwai sholat, maka tentu akan bisa menjadikan sholat itu sebagai media untuk dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala seseorang itu ingat kepada Allah, ya, ketika dia mau melakukan apa saja, otomatis dia akan berpikir, kira-kira ini Allah ridho atau tidak, apa yang saya lakukan ini. Ketika saya misalkan masuk ke Indomaret, kemudian nggak ada orang sama sekali, atau mungkin kamera CCTV-nya sedang berada mode off gitu ya, paling saya ngambil 1-2 itu nggak ada yang tahu gitu. Tapi kalau ketika seseorang itu menjiwai sholatnya itu, bahwasanya ketika dia sholat yang dia ingat hanya Allah Subhanahu wa taala, maka tentu saja ikrar itu bahwasanya Allah itu selalu bersama dengan dia. Allahumma ma'i, Allahu nadhiri, Allahu syahidi. Bahwasanya Allah itu bersamaku, Allah itu melihatku, Allah itu menyaksikanku. Artinya apa yang kita lakukan itu tidak lepas daripada apa yang menjadi pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita ya, binatang melata yang sangat kecil saja ya di dalam bumi ini, atau mungkin yang hidup di dalam bebatuan saja, itu tidak lepas dari pengawasan Allah. Apalagi kita yang berupa fisiknya berupa seperti ini gitu loh, susunan dari atom gitu loh. Malaikat saja yang susunannya dari proton, dari cahaya saja itu tidak lepas dari pengawasan Allah, apalagi kita gitu loh. Yang bentuknya sudah jelas ya Nah, Ustaz. tentu. Maka tentu saja apa yang kita lakukan yang baik buruknya itu tentu saja Allah sudah tahu. Nah, maka dari situlah maka dari sholat yang kita lakukan setiap hari 5 waktu itu akan mampu menjadikan satu barometer atau tolok ukur di mana seseorang itu mampu untuk menjadikan dirinya menahan dari perbuatan yang keji dan mungkar. Kata-kata keji yang tadi saya sampaikan di awal itu adalah yang merugikan dirinya. Contoh misalkan ya, dia melakukan perjudian, ya uang-uangnya sendiri kan ya, uang-uangnya sendiri, yang kerja juga dia sendiri ya. Misalkan dia menang, ya menangnya juga dia sendiri. Tapi kalau kalah ya dia sendiri yang akan menanggung akibatnya. Dan itu adalah salah satu contoh daripada fahisyah atau fahsya, perbuatan keji dalam bahasa Arab. Nah, beda lagi dengan perbuatan yang mungkar, itu tentu saja bukan hanya merugikan diri sendiri tapi juga merugikan orang lain. Ada hubungannya dengan makhluk sosial yang lain. Misalkan kita mencuri, ya mencuri milik orang lain, merampok milik orang lain, ya kemudian begal dan sebagainya juga milik orang lain, dan juga apalagi sampai naudzubillah membunuh, itu juga merupakan perbuatan yang mungkar dan tentu saja itu juga merugikan orang lain, dan itu tentu saja yang dikatakan sebagai perbuatan yang mungkar. Dan Allah sudah mendandaskan bahwasanya inna sholata tanha 'anil fahsya, bahwasanya sesungguhnya sholat itu mampu untuk mencegah. Nah, dalam kaidah bahasa Arab kata-kata tanha itu adalah merupakan salah satu dalam nahwu shorof kaidahnya adalah merupakan fi'il mudhari. Kata-kata fi'il mudhari di situ adalah bermakna terus menerus gitu loh.
Ada makna istiqbal dan juga ada muqabbal. Artinya perbuatan itu dilakukan secara kontinu ya. Artinya sholat ini ya, misalkan sholat yang sekarang kita lakukan mungkin belum belum bisa mencegah, tapi kalau kita lakukan secara terus menerus ya, insya Allah itu akan menjadi tameng bagi diri kita atau bagi pelakunya untuk mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sebagai salah satu contoh, dulu waktu ketika saya di pondok waktu itu diceritai kisah sama Pak Yai. Jadi pada waktu itu Pak Yai itu punya istri cantik misal. Istrinya cantik misal. Nah, terus Pak Yai. kemudian apa namanya? Ada salah seorang santri ya. Salah santri itu masuk pondok. Nah, ketika masuk pondok itu nggak pernah ketemu, nggak pernah bersua dengan punyainya, nggak tahu kalau dia itu punyainya. Nah, tiba-tiba santri itu jatuh cinta misal. Sama Pak Yai. Sama punyainya. Oh, misal. sama punyai. Sama punyainya jatuh cinta. Karena punyainya cantik misal. Iya. Nah, pada waktu itu karena Pak Yai ini seorang wali dan seorang yang bijak, tidak serta merta kamu pulang diusir dan dari pondok, enggak seperti itu. Karena seorang wali dan ma'rifat tahu itu loh, oh santriku itu seperti ini. Akhirnya kemudian sama Pak Yai itu dikhususkan sama santri ini itu untuk sholat berjamaah selama 40 hari 40 malam sama Pak Yai. Jadi langsung sama Pak Yai di imam Pak Yai selama 40 hari. Dalam ceritanya seperti itu. Nah, ketika sudah 40 hari ya. Ketika selama 40 hari itu 40 malam, kemudian ditanya sama Pak Yai, apakah kamu masih punya hasrat untuk mencintai wanita yang pernah kamu temui itu? Sudah tidak ada Yai. Sudah tidak ada. Oh, kalau begitu sholat berjamaah ini adalah fadilah, salah satu fadilahnya adalah mencegah daripada perbuatan yang tidak baik. Tahukah kamu hai santri, bahwasanya siapa yang kamu cintai itu? Siapa Pak? Itulah punyai. Gitu. jadi kisah itu satu, yang pertama hikmahnya adalah salat itu mampu mencegah seorang dari perbuatan yang fahsyat ya. Yang kedua, kemudian salat itu juga artinya merupakan media seseorang untuk bisa melunakkan hatinya, seperti itu. Monggo barangkali ditambahkan sama Mister. Oke, mungkin ada satu permasalahan yang muncul. Kalau ada yang muncul sekarang yang lagi ngetren itu ada istilah barcode ya. Kalau tangan yang pertemanan, tangan yang di silet silat-silat itu termasuk fahsya ya, Mister ya. Terus ketika tangan yang dijilat-jilat itu kemudian di-share ke teman-temannya, berarti munculnya adalah mungkar karena juga merugikan orang lain. mempengaruhi gitu ya. Oke, berarti ketika kita melakukan barcode itu sesungguhnya sholat kita baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, seru sekali ya pembahasan kita hari ini. Pada intinya berarti perbaiki sholatmu maka Allah akan memperbaiki hidupmu gitu ya Mister. Sudah berapa menit Mister? Sudah banyak menit ya? 45 menit rasanya tidak cukup kita untuk membahas tentang sholat pada hari ini. Tapi karena waktunya sudah habis over, kita harus pamit undur diri. Terima kasih Mr. Yaman, Mr. Syarif sudah menemani saya hari ini. Semoga ibadah puasanya lancar. Amin. Semoga sehat selalu Mr. Amin. Terima kasih penonton dan juga pendengar dimanapun berada. Saya Naila, mohon pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.